Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Perkenalkan, saya Andi Brosulmillah dari kelas B25. Pada kali ini saya akan memaparkan hasil analisis terkait dokumen kurikulum SD Raudhatul Ulum Surabaya untuk tahun ajaran 2024-2025. Kurikulum ini dirancang dengan sangat teliti, mencakup berbagai aspek penting yang mendukung pengembangan potensi peserta didik, baik dalam konteks akademik maupun spiritual. Dalam presentasi ini, kita akan melihat bagaimana relevansi, koherensi, fleksibilitas, efisiensi, dan evaluasi saling berinteraksi untuk menciptakan pengalaman pembelajaran yang berkualitas dan kontekstual. Mari kita lihat bersama-sama bagaimana kurikulum ini menjawab tantangan pendidikan di era modern tanpa meninggalkan nilai-nilai keislaman yang menjadi dasar kehidupan kita. Pertama, kita mulai analisis dari aspek relevansi. Kurikulum ini tampak relevan dengan kebutuhan peserta didik, terutama karena menyesuaikan dengan konteks sosial dan budaya Islam. Pengintegrasian kompetensi abad ke-21 seperti 4C, Creativity, Critical Thinking, Communication, and Collaboration, menunjukkan adaptasi terhadap perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, yang mana hal ini diharapkan mampu mempersiapkan siswa dengan keterampilan modern sambil mempertahankan nilai-nilai religius. Selanjutnya, dalam aspek koherensi, komponen kurikulum SD Raudhatul Ulum disusun secara terstruktur dengan capaian pembelajaran yang mengacu pada profil pelajar Pancasila. Fase pembelajaran yang dibagi berdasarkan kelas juga mendukung kesinambungan dalam pencapaian tujuan pembelajaran. Integrasi prinsip pembelajarannya juga sangat relevan. Hal ini menunjukkan adanya keselarasan antara komponen dalam mencapai tujuan pendidikan. Kemudian mengenai aspek fleksibilitas, kurikulum ini menunjukkan fleksibilitas dengan pendekatan yang menyesuaikan kebutuhan siswa, terutama melalui fase pembelajaran yang berbeda untuk tiap kelas. Penyesuaian ini memungkinkan kurikulum untuk lebih mudah beradaptasi dengan karakteristik dan potensi individu peserta didik. Dalam aspek efisiensi, alokasi waktu dan sumber daya sudah dioptimalkan dengan struktur kurikulum yang terintegrasi dengan kegiatan berbasis proyek, pembelajaran tematik, dan pengaturan waktu yang jelas memastikan efisiensi dalam penggunaan waktu belajar. Meskipun masih dapat ditingkatkan lebih jauh pada beberapa kegiatan ekstrakurikuler untuk mengurangi potensi beban berlebih pada peserta didik. Dan yang terakhir adalah aspek evaluasi. Proses evaluasi dalam sekolah ini melibatkan asesmen terintegrasi dalam pembelajaran untuk memberikan umpan balik kepada peserta didik, pendidik, dan juga orang tua. Mekanisme asesmen ini dirancang agar bersifat adil, proporsional, dan informatif sehingga memungkinkan perbaikan berkelanjutan dalam proses pembelajaran. Kesimpulan yang bisa kita ambil dari analisis kurikulum SD Raudhatul Ulum Surabaya ini bahwa kurikulum ini tidak hanya berfokus pada pencapaian akademis, tetapi juga berupaya menanamkan nilai-nilai karakter yang kuat, relevan dengan perkembangan zaman, serta fleksibel untuk menyesuaikan dengan kebutuhan masing-masing peserta didik. Dengan struktur yang terintegrasi dan evaluasi yang terukur, diharapkan kurikulum ini dapat memberikan kontribusi yang signifikan bagi kemajuan pendidikan SD Raudhatul Ulum. Demikian pemaparan analisis kurikulum SD Raudhatul Ulum Surabaya yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat untuk semuanya. Kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.